Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah anak-anak, setelah libur panjang, libur puasa dan libur lebaran, semoga anak-anak bertambah semangat. Sebelumnya Ustazah mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, anak-anak, kali ini kita belajar tema 9, subtema 3 tentang manusia dan benda di lingkungannya. Materi pembelajaran hari ini adalah pelajaran IPA ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini anak-anak, kita baca basmalah terlebih dahulu. Semoga membawa manfaat dan dimudahkan dalam pemahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya simak baik-baik ya. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, dengan kegiatan mengerjakan latihan mengenai zat tunggal, siswa dapat mengelompokkan benda-benda ke dalam unsur atau senyawa dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan mengerjakan latihan mengenai campuran homogen dan heterogen, siswa dapat mengidentifikasi campuran homogen dan heterogen di lingkungan sekitar dengan benar. Yang ketiga, yaitu dengan kegiatan mencoba mengklasifikasikan jenis campuran berbagai benda, siswa dapat membuat laporan sederhana berdasarkan hasil pengamatan tentang sifat-sifat zat campuran dan komponen penyusunnya secara tepat. Anak-anak, tahukah kamu, udara merupakan benda yang tidak terlihat oleh mata, namun sangat dibutuhkan oleh manusia. Bahkan hewan sekalipun. Udara yang bersih dan sehat adalah udara yang kaya akan oksigen. Sedangkan udara yang telah tercampur dengan asap rokok, asap kendaraan bermotor, dan asap-asap buangan pabrik merupakan udara yang tidak bersih. Kandungan dalam udara yang tercemar asap-asap tersebut tidak lagi banyak mengandung oksigen. Kandungan udaranya sudah tercampur zat-zat lain yang sangat merugikan kesehatan. Selain itu, benda lain yang tidak kalah penting bagi manusia adalah air. Air tidak hanya digunakan untuk minum, air juga sangat dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci alat-alat rumah tangga, dan mencuci baju. Air merupakan benda tunggal, akan tetapi sebenarnya air terbentuk atas hidrogen dan oksigen. Hidrogen dan oksigen dalam air tidak dapat dipisahkan kecuali dengan reaksi kimia tertentu. Berbeda dengan tanah, dalam tanah dapat kamu jumpai adanya kerikil, batu, dan pasir yang dapat kamu pisahkan dengan tangan. Secara umum, benda-benda di lingkungan sekitar kita atau materi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari sejenis materi. Zat tunggal dapat juga disebut zat murni. Salah satu contoh zat tunggal adalah air. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Yang pertama adalah unsur. Unsur yaitu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana.
Contoh, besi, emas, aluminium, karbon, nitrogen, tembaga, perak, seng, dan oksigen. Senyawa terbentuk oleh perikatan kimia dari 2 atau lebih jenis unsur. Sebagai contoh adalah air. Air terbentuk dari oksigen dan hidrogen. Contoh senyawa yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari misalnya garam dapur, gula pasir, asam cuka, soda kue, dan vitamin C. Yang kedua adalah campuran. Campuran yaitu gabungan dari 2 zat atau lebih yang sifat asalnya tidak hilang sama sekali. Campuran dapat dibentuk dari gabungan unsur dengan unsur, senyawa dengan unsur, atau senyawa dengan senyawa. Beberapa contoh campuran antara lain air laut, air sungai yang kotor, air kopi, air teh, larutan garam, larutan gula, sirup buah, baja, kuningan, udara, dan tanah. Agar kamu lebih memahami tentang zat tunggal, anak-anak, maka mari kita melengkapi tabel penggolongan unsur dan senyawa berikut. Yang pertama adalah air. Air termasuk senyawa. Yang kedua tembaga. Termasuk apakah tembaga? Termasuk unsur. Yang ketiga adalah gula. Gula termasuk senyawa. Perak termasuk apa? Ya, perak termasuk unsur. Yang kelima garam termasuk senyawa. Yang keenam adalah hidrogen. Hidrogen termasuk unsur. Yang ketujuh besi. Termasuk apakah besi? Termasuk unsur. Yang kedelapan adalah asam cuka. Termasuk senyawa. Yang kesembilan adalah oksigen. Oksigen termasuk unsur. Dan yang terakhir emas. Termasuk apakah emas? Oke, emas termasuk unsur. Zat tunggal terdiri atas unsur dan senyawa. Kali ini kamu dapat mempelajari tentang zat campuran dengan lebih terperinci. Nah, saat ibu kantin membuat teh manis untuk Edo, berarti ibu kantin membuat suatu campuran. Campuran yang dibuat oleh ibu kantin yaitu campuran antara gula pasir dan air teh sebagai pelarut. Zat tunggal terdiri atas unsur dan senyawa. Nah, coba perhatikan contoh berikutnya. Saat kamu membuat susu, kamu akan mencampurkan susu dengan air. Saat kamu membuat kopi untuk ayahmu, kamu akan mencampurkan, betul sekali, kopi, gula, dan air. Pada dasarnya, suatu campuran dapat berupa unsur dengan unsur ataupun unsur dengan senyawa. Komposisi unsur-unsur atau senyawa penyusun suatu campuran tidak tertentu. Sifat asli zat-zat pembentuk campuran masih tampak, sehingga komponen penyusun campuran tersebut dapat dikenali dan dapat dipisahkan lagi. Nah, anak-anakku, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat
dan semoga kalian dapat memahami materi pembelajaran IPA hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.